Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Yani Cahya, tapi sebut saja saya Madam Supro. Supro adalah singkatan dari Super Mega Profit, perusahaan yang saya kelola. Saya sebagai owner yang sudah 15 tahun mengelola di dunia trading forex, khususnya yaitu di pembuatan software trading. Oke, langsung saja. Kali ini saya ingin berbagi mengenai buku yang saya bikin ya. Jadi saya dari pengalaman hidup saya merangkum sebuah buku yang saya rasa ini sangat bermanfaat sekali bagi mental seorang trader. Nah, buku ini namanya adalah buku Omset Hexagon. Bukunya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ini sudah ada yang punya ya, sudah banyak yang punya, tapi kali ini saya ingin membedah. Saya sudah membedah beberapa waktu yang lalu ya di bagian-bagian tertentu, tapi mungkin setiap kali pembedahan ada versi-versi yang berbeda. Nah, khususnya untuk peserta Copper Gading, saya ingin membedah yang bagian halaman 01 sampai dengan halaman 27. Ya, kalau kita mau bedah semua banyak, tapi ini spesial di 01 sampai 27. Di 01 ini saya bacakan, tertulis, saya ingin kaya. Jika Anda ingin kaya, Anda tidak salah, tapi kaya yang seperti apa? Dalam konsep Omset Hexagon, Anda akan diajarkan untuk pertama-tama tahu dengan jelas tujuan Anda. Nah, kalau kita mau melihat secara nyata bahwa setiap orang ya selalu ingin kaya, itu orang yang normal ya. Kecuali orang yang nggak normal, nggak kepingin kaya. Tapi kaya itu kan sangat luas. Kita nggak bisa tahu kaya yang seperti apa kalau kita cuman ngomong ingin kaya. Jadi ingin kaya itu harus dijelaskan dulu. Karena kaya itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu dalam benak setiap orang. Ada orang yang menganggap bahwa penghasilan 10 juta saben bulan itu sudah dianggap kaya gitu ya. Tapi sebagian orang 1 miliar setiap bulannya itu belum tentu kaya gitu ya. Jadi supaya bisa jelas kaya yang seperti apa, kita harus yang pertama-tama punya tujuan dulu, tahu gitu ya. Kalau kita sendiri cuman ngomong saya pengen kaya, sedangkan di dalam otak kita itu kita sendiri bingung gitu loh, kaya yang seperti apa gitu ya. Apakah kaya itu orang yang punya mobil, punya rumah bagus itu sudah dianggap kaya? Bagaimana sudut pandang Anda tentang kekayaan itu? Nah, itu jelaskan terhadap yang pertama-tama terhadap diri Anda sendiri. Ya, oke Bapak Ibu, karena kalau kita sendiri udah tahu dengan jelas kaya yang seperti apa yang kita inginkan, maka itu lebih mudah lagi. Ibaratnya ya Bapak Ibu ya, analoginya ya, kalau misalkan kita pengen ke satu tempat, kita punya tujuan, saya pengen jalan-jalan ke Bromo gitu ya. Nah, maka otak kita pun itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Ya, otak akan berpikir, oh langkah yang pertama kita harus punya kendaraannya dulu, kemudian nanti kita melakukan perjalanannya, apa aja yang perlu dibawa, kemudian harus lewat mana, sampai akhirnya kita mencapai tujuan kita ya, ke Bromo. Tapi kalau kita sekedar pengen jalan-jalan, saya pengen jalan-jalan, saya pengen rekreasi gitu ya, otaknya itu juga akan bingung, rekreasi yang seperti apa gitu yang diinginkan sebenarnya ya. Ini mau dibawa kemana gitu ya, apakah mau dibawa ke Malang atau ke Jogja atau kemana rekreasinya, itu bingung gitu ya. Dan itu akan muter-muter dan tidak bisa mengirit waktu, karena pasti akan ke sana salah, ke sini salah. Ternyata yang diinginkan itu Bromo gitu ya. Maka kita harus tahu dengan jelas tujuan kaya kita itu yang seperti apa. Ya, kemudian di halaman 02 di sini tertulis,
Ketika seseorang ditanya mengapa engkau ingin kaya dan ingin sukses, maka jawaban yang umumnya muncul adalah aku ingin kaya agar bisa beli apa yang aku inginkan. Yang kedua, aku ingin sukses dengan memiliki uang sebanyak-banyaknya. Tentu jawabannya tidak salah, namun terlalu umum dan tidak spesifik. Bukankah Tuhan menciptakan kita dengan begitu spesifik? Hingga saudara kembar sekalipun itu tidak mungkin memiliki kesamaan total. Jika Tuhan menciptakan kita dengan begitu spesifik, alangkah baiknya jika kita menentukan kesuksesan dan kekayaan kita dengan spesifik juga. Tentunya setiap orang punya ukuran masing-masing, sehingga di omset heksagon tidak menggunakan kata kaya sebagai ukurannya. Nominal ya, kita nggak menggunakan seperti itu, melainkan menggunakan kata kemakmuran. Jadi kalau kita ganti kata kaya, kaya itu kan ada nominal-nominalnya, ada ukuran-ukurannya, ada kejelasan, ada hal yang perlu dispesifikkan kalau kita bilang kaya. Tapi kalau kita bilang makmur, ya orang yang makmur tuh ya wis pastinya dia enak hidupnya, serba kecukupan, kan seperti itu ya, relax. Karena apa? Karena serba ada. Nah, kita ganti di omset heksagon ini kata kaya dengan kemakmuran. Kalau kita ngomong kaya berarti harus ada ukuran yang spesifik. Makmur itu gambaran dari kekayaan ya, kekayaan yang nggak perlu harus kita jelaskan detailnya. Karena dengan berkata makmur, orang pasti udah tahu gitu bahwa orang itu ya pasti kaya ya. Oke. Anda bisa membuat secara spesifik, secara pribadi dengan ukuran nominal Anda sendiri ya. Jadi kalau kita mau bilang yang kaya, ya udah Anda bikin secara spesifik nominal yang Anda inginkan, yang masuk di dalam kategori kaya menurut Anda. Selanjutnya, pola pikir kemakmuran hingga passive income. Di halaman 05, kemakmuran adalah sebuah pola pikir. Semua pikiran tentunya menimbulkan energi positif atau negatif. Demikian juga energi kemakmuran yang merupakan pikiran manusia. Pikiran dapat dikembangkan tanpa batas. Kemakmuran adalah pikiran yang menimbulkan energi dan dapat dikembangkan jumlahnya. Kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu dengan melipat gandakan pikiran miskin atau hal-hal yang negatif, tak mampu, sedih, putus asa melalui pikiran dan diwujudkan dengan kata-kata negatif yang mereka ucapkan. Jadi, sebelum seseorang itu berkeluh kesah tentang kemiskinannya, pasti itu sudah ada dulu di dalam pikirannya. Pikirannya ini berkecamuk terus hal-hal yang negatif, terus aku ini kok hidupnya susah, aku ini trading kok loss terus, kemarin habis ditipu robot-robot bodong A, B, C, D, E, F, G, ada begitu banyak, sakit hati, oh orang itu yang ngajak saya marah sama dia, aku eteng-eteng terus, eteng-eteng tuh aku tandain terus orang itu seumur hidupku, aku marah terus sama dia. Nah, itu menimbulkan hal-hal yang negatif. Hal negatif itu adalah energi ya Bapak Ibu yang akan mendorong. Pertama, pikiran kita nggak bisa nampung, akhirnya keluarlah di dalam mulut kita tindakan mengeluh ya. Kalau sekarang ini mungkin bukan cuman sekedar mulut tapi chattingan ya. Jadi jari-jari jempol kita dari pikiran kita lampiaskan menuju chattingan ya. Udah nggak ngolok-ngolok lewat mulut kita, mengata-ngatai orang lewat jari-jari kita. Nah, itu menimbulkan satu hal yang energi negatif, mempengaruhi orang lain juga. Kemudian kalau itu sudah tidak menampung, itu bisa beralih menuju ke tingkah laku, tingkah pola kita atau tindakan kita ya. Mungkin bisa jadi kita sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap orang lain ya, dan itu berakibat buruk ya, bisa senjata makan tuan ya. Misalnya kalau kita berkata terlalu pedas terhadap orang lain gitu ya, bisa orangnya marah ya, mungkin bisa jadi kasus yang besar gitu, hanya karena
mulut kita yang tidak bisa kita rem, atau karena jari-jari kita yang tidak bisa kita rem. Kita lihat kan banyak kasus-kasus yang dikasuskan hanya karena bicara kurang sopan, atau hanya sekedar ngomong ya, chatting atau nulis di media sosial, dan itu menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya ya. Jadi pikiran itu harus kita atur, kita tata. Kita balik lagi kepada pikiran kaya dan miskin. Kalau pikiran kita selalu pikiran miskin ya, itu akan terucap keluh kesahnya, kemudian akan membuat seluruh tubuh kita, energi kita itu menjadi energi miskin ya. Orang-orang yang tidak bekerja itu kan mungkin malas ya, dan tidak menghasilkan uang. Nah, itu energinya itu adalah energi miskin, sehingga itu membuat diri kita jadi hari-hari loyo, males gitu ya, putus asa gitu ya, disuruh coba lagi ya nggak usah lah, percuma. Dan juga di sini dikatakan malu-malu kucing terhadap uang, merasa sungkan atau gengsi jika ada yang mentraktir makan. Ya, ada orang yang diajak makan tuh benar-benar nggak mau ya. Kalau saya selalu mengembangkan satu sikap atau pikiran kaya, pikiran kemakmuran yang ada di dalam pikiran saya ini. Saya kembangkan seluruh sel-sel tubuh saya, ion-ion semua yang ada di tubuh saya ini saya gerakkan semua untuk bergerak searah menuju satu kemakmuran atau kekayaan tersebut ya. Sehingga pikiran ini saya selalu atur bagaimana saya memiliki satu pemikiran, yaitu pemikiran ya, makmur. Karena makmur itu adalah di dalam diri kita, bukan ada di dalam luar kita ya. Jadi makmur tidaknya kita itu bukan tergantung dengan apa yang ada di luar kita, semua tergantung dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kenapa? Semua ada di dalam diri kita ini. Karena yang ada di luar diri kita itu jangan sampai ada yang mempengaruhi diri kita untuk kita menjadi loyo dan memiliki pikiran miskin. Contohnya, saya pernah tertipu nggak? Saya tertipu juga gitu ya. Itu pengalaman hidup saya. Saya pernah nggak kehilangan uang? Saya pernah kehilangan uang. Saya tertipu juga berkali-kali, tertipu di robot-robot trading, tertipu di teknik-teknik trading, guru-guru trading. Bahkan sampai terakhir pun saya juga sempat tertipu. Itu kan namanya kehidupan ya. Kehidupan yang selalu mengandung resiko. Mungkin pilihan-pilihan kita bisa jadi salah. Kita manusia yang tidak mungkin benar 100%. Saya juga tertipu. Saya anggap tertipu walaupun belum 100% ya, di properti, karena saya membeli apartemen. Kena pandemi ini apartemennya macet, udah ratusan juta ya Bapak Ibu. Sampai hari ini udah 7 tahun saya nggak pernah terima unitnya. Ada banyak hal yang membuat saya seharusnya bisa kecewa, putus asa, tetapi saya nggak akan pernah membiarkan pikiran saya menjadi pikiran miskin. Pikiran saya adalah pikiran makmur, karena makmur itu ada di dalam diri saya. Tidak tergantung seberapa besar uang yang saya punya, tidak tergantung seberapa besar masalah yang ada di luar dari diri saya, tapi saya pegang kendali atas pikiran saya sendiri. Saya makmur. Dan sekalipun rugi, apapun yang terjadi, kalau pikiran kita makmur, maka kemakmuran itu akan kembali lagi kepada kita. Kita jangan malu-malu kucing terhadap uang ya. Saya kalau ditraktir sama orang ya saya seneng, saya terima, saya bilang terima kasih, karena itu rezeki. Saya nggak malu gitu, itu rezeki yang dikasih Tuhan. Itu kemakmuran saya karena saya ditraktir orang ya. Dan saya pun mengembangkan pikiran kemakmuran bahwa ketika saya ada, saya nggak sayang gitu untuk mentraktir orang juga, memberi kepada orang. Pas nggak ada duit pun, saya tetap berbagi. Berbagi apa yang bisa saya bagikan, apapun itu, meskipun cuman sekedar diskon produk ya, yang mungkin harganya 5 juta akhirnya jadi 1 juta. Nah itu kan saya berbagi, karena saya bisanya berbagi dengan cara seperti itu. Atau mengajak teman makan, mengundang datang ke rumah, saya yang masak untuk makan bersama.
membelikan oleh-oleh. Apa yang saya bisa? Saya nggak bisa kasih yang mahal, ya saya kasih yang saya sanggup untuk membeli. Saya senang kalau ada orang lain menerima hadiah dari saya dan mereka senang, gitu ya. Itu adalah pikiran-pikiran makmur ya Bapak Ibu, yang harus terus kita kembangkan. Oke? Nah, malu-malu kucing ini dibahas di dalam buku Omset Heksagon ini. Ya, kita harus membiasakan menerima arus uang. Maka penolakan diajak orang ya, dikasih rezeki. Ayo saya ajarin trading gratis, langsung ditolak. Nah, itu kita menolak arus uang. Karena ketika kita bisa melakukan trading, maka kita akan mendapatkan uang. Tapi kita tolak, ya. Sikap rela menerima arus uang yang lebih besar. Nah, itu kita mau gitu ya untuk belajar sesuatu. Apalagi kalau diajarin gratis. Kita mau diajak oleh seseorang gitu ya, yang seharusnya kalau kita melakukan sendiri mengeluarkan uang banyak, tapi ini dibayarin. Nah, ini adalah sifat-sifat yang harus kita kembangkan, karena kebanyakan sifat dari orang Indonesia itu kan malu-malu, sungkan-sungkan gitu ya, diajak makan, enggak, terima kasih, saya enggak mau, nanti punya hutang budi dan lain sebagainya. Tapi ini adalah satu energi ya, energi positif yang kita harus tarik terus di dalam diri kita. Oke? Nah, jangan menolak uang ya, buang kebiasaan mulai saat ini juga. Kemudian bersikap peminta. Ya, pola pikir kita harus kita atur untuk supaya kita justru jangan meminta tapi memberi. Kalau tadi kan malu-malu kucing dengan uang, kita nggak minta, tapi kita dikasih rezeki, diajak sesuatu, dikasih gangdau, kasih peluang, ya. Kemudian mungkin ditraktir dan lain sebagainya. Terus kita nolak, itu berarti kita menolak arus uang. Kemudian yang lainnya lagi, ini bersikap peminta, ya. Ada orang yang hemat, nggak masalah. Karena orang hemat itu adalah orang yang menyayangi uang. Ya, dia nggak mau mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia. Di sini dijelaskan, hemat sama pelit itu beda. Sedangkan pelit adalah rasa khawatir untuk kita itu kekurangan. Meskipun uangnya banyak, meskipun serba kecukupan, tapi di dalam benaknya itu selalu muncul rasa khawatir, nanti ini kalau saya kasihkan, terus kalau aku kurang gimana? Kok rasanya aku butuh lebih lagi ya? Selalu merasa kekurangan sehingga dia itu mau mengeluarkan uang pun untuk kebutuhan yang urgent, kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pribadinya dia sendiri, dia itu nggak mau. Kalau bisa dapat dari orang lain gitu ya, yang kebutuhan-kebutuhan pentingnya dia itu. Nah, orang yang seperti ini saya rasa itu untuk mendapatkan rezeki itu agak susah, karena bukankah ada pepatah mengatakan banyak teman banyak rezeki ya. Itu artinya kalau kita punya relasi banyak, kita itu bisa banyak rezeki, karena memang rezeki itu datangnya dari orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang itu untuk datang dan memberikan keuntungan bagi kita semua ya. Tapi kalau kita pelit, terus kita suka minta-minta ya, jadi datang ke tempatnya orang, kelihatan ada barang kok banyak, boleh dong minta satu ya, nanti apa, datang ke mall gitu ya, bawa kantongan plastik atau bawa botol kecil gitu, masuk ke toiletnya, kemudian ambil sabun-sabunnya, tisunya dibawa pulang. Bukan haknya, tapi dia melakukannya hanya karena dia takut untuk mengeluarkan uangnya, karena takut miskin. Ya, mungkin dia takut miskin, mungkin uangnya banyak, tapi jiwanya adalah jiwa miskin, gak akan bertambah, akan dihindari orang, dan hidupnya tidak akan nyaman gitu ya.
suka minta-minta hadiah, minta bantuan terus menerus seperti itu ya Bapak Ibu ya, minta gratisan. Nah ini dijelaskan di buku Omset Heksagon ini ya. Jadi berhentilah, karena tanpa sadar Anda telah menebarkan keyakinan pada diri Anda sendiri ya, kemudian Anda mempunyai pikiran yang salah terhadap diri Anda sendiri, sehingga Anda semakin yakin bahwa Anda ini selalu kekurangan, kurang cukup. Oke, kemudian di halaman 06, catatlah bukti-bukti kemakmuran Anda. Siapkan sebuah buku catatan dan catatlah kemakmuran yang Anda dapatkan ya. Jadi Anda mulai berlatih untuk melihat hal-hal yang positif yang sudah pernah Anda terima. Ini merupakan cara untuk membantu Anda mengenali dan mengakui kemakmuran itu, dan bukti bahwa kemakmuran memang ada dan sudah ada di dalam kehidupan Anda. Contohnya ya, sumber kemakmuran itu apa? Ketika Anda mendapatkan hal-hal yang baik dari seseorang ya, apa aja yang pernah Anda terima dari seseorang, itulah kemakmuran gitu ya. Kemudian langkah kemakmuran. Nah, Anda juga harus mempunyai satu perencanaan. Saya juga pengen lah jadi orang yang makmur, yang suka memberi kepada orang lain. Apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain? Nah, berikan pada orang lain tersebut. Nah, itu catat ya, supaya Anda nggak lupa gitu. Kemudian di sini ada kata-kata bijak dari Madam Supro. Setiap orang yang memiliki kemakmuran yang ada pada diri mereka, belajarlah melihat dari hal yang terkecil. Rasakan, rayakan, syukurilah. Maka kemakmuran itu akan ditambah-tambahkan pada Anda. Karena ada hukum yang namanya hukum the law of attraction. Ya, kalau Anda sudah merasa makmur dari hal yang terkecil aja, kemudian Anda mulai rasakan, cari itu, terus kemudian rasakan, oh iya ya, sebenarnya aku ini banyak loh kemakmuran yang ada dalam diriku ini. Aku nggak perlu harus berkeluh kesah, karena aku ini udah sehat, aku punya keluarga yang baik, aku bisa dapat penghasilan setiap hari, aku bisa makan sampai hari ini. Orang lain yang nggak bisa makan tuh begitu banyak juga. Kemudian Anda rayakan, berbahagialah ya dengan keadaan seperti itu. Syukurilah, bersyukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih gitu ya kepada Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Maka sesuai dengan hukum the law of attraction, kemakmuran itu ada dalam diri kita. Semakin banyak, maka kita juga akan menarik. Karena negatif menarik negatif, positif menarik positif. Kemakmuran akan menarik kemakmuran. Kalau diri Anda penuh dengan kemakmuran, maka kemakmuran yang lain-lainnya itu akan datang kepada Anda. Anda akan tarik semua ya. Kemakmuran itu akan ditambah-tambahkan kepada Anda. Di dalam halaman 07, hukum tarik menarik atau the law of attraction tidak pernah mengenal apa yang kita pikirkan, apakah asli atau hayalan. Artinya the law of attraction ini akan ngelihat semua yang kita pikirkan itu dianggapnya adalah asli, walaupun Anda cuma menghayal. Ia hanya merespon setiap pikiran. Jadi apa yang Anda pikirkan, entah itu asli, entah itu hayalan, dia respon dan sebagai sesuatu yang ia tahu bahwa itu adalah sebuah pikiran. Jadi kalau pikiran Anda itu mikirin, oh ini aku sakit, ini aku sedih, ini aku takut, ini aku khawatir ya, itulah yang ada dalam pikiran Anda ya. Atau mungkin segala kejahatan-kejahatan, aku marah dengan si dia, awas si dia, oh aku perhatiin hidupnya, aku bikin sengsara, selalu seperti itu. Walaupun itu tidak pernah terjadi dalam hal yang nyata, itu hanya pikiran Anda aja, Anda menghayal gitu ya. The law of attraction-nya itu, hukumnya itu akan tetap berjalan dan berlaku Bapak Ibu semua. Dia hanya mengenal pikiran, entah itu beneran atau tidak. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran kita. Jangan pernah dimasukkan di dalam pikiran kita apapun itu, karena dia akan menyeret ya, hal-hal yang negatif ya, maksud saya akan menyeret seperti apa yang Anda pikirkan.
Meskipun Anda cuma berpikir, saya profit, saya senang, saya saya beruntung, ya, saya giat, saya selalu termotivasi dengan keadaan-keadaan yang positif, yang baik, trading yang profit, saya selalu mau belajar, ya, saya bersyukur saya dapat uang sekian. Nah, itu akan menambahkan hal-hal yang positif, kekayaan, kemakmuran, semua akan ditambahkan kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Misalkan Anda membayangkan atau berpikir saya kaya, punya mobil bagus, maka hukum tarik-menarik menanggapi dengan serius walaupun Anda hanya iseng saja membayangkannya. Hal ini menimbulkan getaran kemakmuran. Jadi getaran itu menimbulkan energi, maksud saya Bapak Ibu. Oke, ketika Anda berpikir tentang kemakmuran, maka itu akan menimbulkan getaran, dan getaran akan menjadikan energi yang akan disalurkan oleh pikiran Anda kepada seluruh tubuh, bahkan kehidupan Anda semua, ya. Semakin sering kita mengirimkan getaran itu, maka akan meningkat rasa makmur sejahtera di dalam kehidupan kita. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan getaran itu selama dan sesering mungkin. Hebatnya, kita dengan mudah dapat melipat gandakan getaran kemakmuran itu sebanyak dan sebesar yang kita inginkan. Boleh jadi sebenarnya Anda sudah makmur sekarang, tetapi tidak menyadarinya, belum pernah membicarakannya atau merayakannya, sehingga getaran positif menjadi lemah atau bahkan malah berubah menjadi getaran negatif. Saya punya pengalaman ya Bapak Ibu. Saya ini suka bisnis MLM karena saya menganggap di dalam bisnis MLM ini ada edukasinya, ada motivasinya, ya, dan selalu mempunyai satu tujuan, yaitu passive income tanpa batas. Nah, itu membuat saya sangat excited sekali dengan MLM ini. Tapi walaupun saya tidak pernah berhasil dalam bisnis MLM ini, saya mengambil satu pembelajarannya untuk saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi dan untuk mengelola perusahaan saya hingga hari ini. Full time saya melakukan trading forex dan full juga saya bekerja secara konvensional di dunia trading forex ini juga, dan hasilnya itu bisa saya rasakan, ya, bisa saya nikmati, dan hasilnya cukup membuat saya hidup di dalam kemakmuran, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di dalam pembelajaran MLM itu seringkali, ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mencoba MLM dan sudah pernah mendengar atau sudah pernah melakukan seperti ini. Mereka, para leader sering mengajarkan bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu kita harus meyakini dulu dengan kepura-puraan yang awal ini. Misalnya pura-pura punya mobil, kita potong, ya, gambar mobil kita tempelin, kemudian kita pura-pura itu adalah mobil sudah kita terima. Kita bayangin itu mobilnya ini pura-pura saja Bapak Ibu. Tapi yang pura-pura ini Bapak Ibu sebenarnya itu dianggap oleh hukum the law of attraction, hukum tarik menarik, bahwa itu adalah sesuatu yang kita pikirkan dan dia hanya merespon pikiran itu, ya. Meskipun itu pura-pura, ya dianggap nyata gitu sama hukum ini, dan dia akan menggerakkan seluruh kehidupan kita untuk mengarah kepada tujuan kita itu. Dimana dari pura-pura yang seperti itu aja, itu banyak sekali orang yang merasakan keajaibannya, ya. Orang yang pengen punya mobil Fortuner gitu, ya, kemudian dia bayangin, aku punya Fortuner, entah ternyata 2 tahun 3 tahun kemudian dia juga punya Fortuner seperti apa yang dia bayangkan. Dan pengalaman ini saya alamin sendiri, yang nanti kedepannya saya akan bagikan kepada Anda semua, bahwa saya membuat yang namanya buku impian. Jadi buku impian itu adalah impian-impian saya, harapan saya yang saya jalani, saya hidupi, ya, saya yakini seperti itu. Saya tuliskan dan saya bikinkan gambar-gambarnya yang bagus, saya tempelkan di dalam buku itu, ya. Kemudian saya bikin target-target untuk mencapai harapan-harapan saya tersebut, dan dari sekian lama saya membuatnya, ada ratusan yang saya bikin, dan ternyata begitu kagetnya saya setelah berapa tahun saya hitung, ternyata udah puluhan dari impian saya itu yang udah terkabul. Nah, itu adalah hal real yang saya alamin sendiri, ya.
Nah, semakin sering kita mengirimkan getaran itu, maka akan meningkat rasa makmur sejahtera di dalam kehidupan kita. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan getaran itu selama dan sesering mungkin. Hebatnya kita dengan mudah dapat melipat gandakan getaran kemakmuran itu sebanyak dan sebesar yang kita inginkan. Oke, untuk selanjutnya adalah halaman berikutnya. Pikiran berperan berdampingan dengan tindakan. Kita manusia memiliki keterbatasan, namun pikiran adalah tanpa batas. Ya, jadi memang Bapak Ibu, kalau kita mau hanya bergerak lewat fisik kita, tenaga kita ini terbatas ya. Tetapi bersyukur sekali kita memiliki satu hal yang Tuhan berikan, yaitu pikiran itu yang tanpa batas. Jadi kalau kita berpikir itu kan mau kemana aja pikiran kita bisa. Oleh karena itu sekali lagi pesan saya, berhati-hatilah dengan pikiran kita. Kita bisa menggerakkan pikiran kita untuk mengarah kepada hal-hal yang positif, untuk mengarahkan kepada hal-hal yang kita inginkan. Ya, karena pikiran itu juga akan menggerakkan seluruh kehidupan kita, tubuh kita, sel-sel kita untuk menuju apa yang diinginkan oleh pikiran itu. Ya. Nah, di halaman 09 dijelaskan bahwa kita hanya mempunyai modal 24 jam. Orang kan banyak bilang time is money. Jadi ada dua sudut pandang. Time is money itu benar nggak? Ya benar aja. Karena kalau kita buang-buang waktu, berarti kita juga buang-buang uang. Karena ketika kita manfaatkan waktu yang kita punya ini untuk mencari uang dengan baik dan benar, maka kita akan dapat duit banyak ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, kita nggak bisa menyamakan waktu itu adalah uang. Karena apa? Karena waktu itu memang adalah aset yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu satu kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ada setiap harinya. Tetapi semuanya nggak bisa diulang lagi, karena waktu itu adalah aset yang bisa habis dan tidak bisa dicari lagi. Kalau udah habis ya udah nggak ada lagi. Itulah waktu. Tetapi uang itu kalau habis ya kita bisa cari lagi. Itulah uang, perbedaannya. Ya. Oke. Nah, hampir 50% hidup kita terpakai hanya untuk bekerja. Benar nggak? Benar kan? Karena bekerja dan perjalanan itu kurang lebih 10 jam. Kan secara rata-rata ya di Indonesia ini bekerja 8 jam. Kemudian di kota-kota besar itu jalannya macet, jadi kurang lebih 2 jam untuk perjalanan bolak-balik. Kemudian tidur itu juga 8 jam ya. Jadi udah 16 jam. Makan, mandi, doa, istirahat dan lain sebagainya mungkin 3 jam ya. Udah berapa itu ya? Udah 18 ditambah 3 udah 21 jam gitu ya. Nah, lain-lainnya, belanja, belajar, melakukan pekerjaan rumah, mengurus anak-anak, dunia sosial, olahraga dan lain sebagainya, itu sisanya. Lalu kalau kita mau ditanyain, untuk apa kita bekerja? Ya, jawabannya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan dan masa depan, ya, untuk sarana atau untuk status aktualisasi diri. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, maka kita perlu membuat jam-jam ini lebih efektif lagi. Karena mungkin sebagian orang dengan waktu yang begitu besar dalam satu hari ya yang sudah disita untuk bekerja ya, dan untuk yang lain-lainnya sudah 21 jam ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin belum bisa untuk kesemuanya. Jadi mungkin untuk yang nomor 1 tadi aja, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum bisa kesenangan. Belum bisa kesenangan dan masa depan. Bahkan belum untuk sarana statusnya dia atau aktualisasi diri ya. Itu maksudnya kalau orang udah kaya raya kan dia udah nggak perlu harus cari duit lagi. Duitnya udah bekerja untuk dia, udah ngasilin setiap hari, dia udah berkecukupan. Nah, yang dibutuhkan dia adalah aktualisasi diri.
siapa diri saya dikenal dengan orang ya. Orang lain tuh mengenal diri saya ini sebagai apa, itu mereka ingin tunjukkan gitu loh. Kalau orang udah uangnya lebih-lebih gitu ya. Nah, akibatnya Bapak Ibu untuk level 1 di mana orang yang hanya waktunya habis hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dia itu pengen juga untuk kesenangan, untuk masa depan, untuk aktualisasi diri, tapi gimana waktunya itu udah habis. Ya, misalkan kita kerja sebagai karyawan atau mungkin kita punya tugas yang antar-antar barang ya, ojek online dan lain sebagainya, itu kan udah waktunya terbuang. Terus aku gimana kalau pengen lebih lagi? Sedangkan yang lainnya itu ya waktu untuk istirahat, waktu untuk doa, waktu untuk keluarga. Nah, itu kalau kita potong, kalau kita kurangi waktu untuk tidur ya, aku kurangin lah. Aku butuh waktu lagi karena asetku ini ya hanya terbatas 24 jam setiap hari. Maka itu akan mengakibatkan yang namanya stres. Jadi kalau kita mengurangi jam-jam penting, kita akan stres, kita akan sakit, atau percekcokan rumah tangga ya karena nggak pernah pulang, kerja terus di luar, dan efek-efek negatif lainnya ya. Lanjut di halaman 11. Pola pikir kemakmuran dan teknologi percepatan kemakmuran. Di sini penting sekali. Dengan keterbatasan waktu, kita bekerja mencari uang untuk tujuan kemakmuran finansial, maka terbatas juga finansial yang kita dapatkan. Jika pikiran terbuka untuk menerima percepatan finansial yang disuguhkan oleh teknologi masa kini, maka kemakmuran finansial bisa menjadi nyata lebih cepat. Suguhan teknologi masa kini sama dengan traktiran makan malam, all you can eat seorang teman. Anda bisa memilih menu sesuka hati dan makan sebanyak yang Anda mau. Dan itu jangan ditolak, karena kemakmuran sedang disuguhkan kepada Anda. Pada menu kali ini, di suasana makan malam yang hangat adalah yang terlezat. Ini adalah hadiah besar, hadiah istimewa. Di saat keterbatasan waktu menjadi problem bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan income, maka hadirnya teknologi percepatan finansial menjadi solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sangat penting sekali kalau kita balik lagi pada pembicaraan kita di awal, bahwa untuk mendatangkan kemakmuran kita harus memiliki pikiran makmur, karena ada hukumnya, hukum tarik menarik. Semakin kita berpikir makmur, maka semua kemakmuran itu akan ditarik ke kita. Ya, bukan hanya sekedar berpikir, karena dari berpikir maka akan terucap. Dari terucap akan muncul tindakan-tindakan. Nah, jadi harus kongruen ya, harus bulat. Harus nada, seirama, pikiran, ucapan, perbuatan ya Bapak Ibu. Termasuk dalam hal tadi saya bilang jangan malu-malu kucing terhadap uang. Nah, malu-malu kucing terhadap uang itu dimana kita menolak. Ayo ku traktir, enggak terima kasih, itu menolak rezeki gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa karena hidup kita ini udah diatur 24 jam sehari dan itu udah habis sebagian besar untuk kerja. Sisanya adalah hal-hal penting, misalnya tidur, berolahraga bersama keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita ambil sisanya ini, hal-hal yang penting ini untuk kerja lagi, karena kita ngelihat kehidupan kita ini masih serba kekurangan, karena hanya untuk kebutuhan makan saja sehari-hari, kebutuhan hidup sehari-hari. Saya juga pengen seneng dong, saya juga pengen masa depan dong, saya juga kepingin aktualisasi dong. Terus gimana? Dikurangi aja ya. Oke, bahkan mengurangi tidur. Nah, itu akibatnya fatal Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa stres, bisa sakit, bisa mengalami hal-hal yang buruk. Cekcok rumah tangga yang akibatnya perceraian ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada solusinya. Kita harus mendapatkan tambahan income tanpa harus mengganggu hal-hal yang urgent ini. Waktu kita atur supaya kita tetap bisa istirahat, tetap bisa sehat, karena sehat itu sangat penting ya. Rumah tangga tetap bagus, nggak cekcok. Gimana?
butuh yang namanya percepatan finansial. Nah, percepatan finansial ini saat ini udah nggak susah lagi karena teknologi sudah maju ya Bapak Ibu. Ini merupakan satu solusi yang luar biasa, yaitu dengan hadirnya teknologi percepatan finansial. Di halaman 12, dibutuhkan percepatan finansial untuk sesegera mungkin mencapai makmur sampai pasif income. Ya. Jadi kita makmur, kalau kita makmur hidupnya ya udah serba kecukupan, tapi masih ada lagi tingkatan di mana kita bisa yang namanya passive income. Artinya passive income itu uang-uang Anda itu akan bekerja untuk ngasilin uang lagi bagi Anda. Jadi yang kerja itu bukan diri Anda, bukan tenaga Anda, tapi uang Anda. Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk di dalam heksagon. Heksagon adalah segi 6 ya Bapak Ibu ya. Segi 6. Nah, di sini ada heksagon kemakmuran. Ya. Dalam buku Omset Heksagon ini ada begitu banyak heksagon. Yang salah satunya adalah heksagon kemakmuran. Heksagon kemakmuran ini ada 6 isinya, yaitu makmur keuangan, makmur keluarga, makmur spiritual, makmur sosial, dan juga makmur waktu. Dari keenamnya ini, kemakmuran ini kalau kita bisa capai, ini adalah satu keseimbangan, di mana kemakmuran ini sangat dibutuhkan keenam-enamnya. Misalkan saja kita makmur hanya makmur uang, ya percuma, keluarganya berantakan, ya kerohaniannya hancur, ya hubungan makmur sosial terhadap teman-teman, kita nggak punya teman, dibencin sama orang, kemudian iya uangnya banyak tapi dia nggak makmur waktu gitu ya, harus bekerja banting tulang pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi gitu ya, sehingga mengganggu kesehatannya, dia tidak makmur kesehatan. Jadi dengan adanya omset heksagon ini kita mau atur di mana kita makmur dalam 6 segi hal ini. Ketika 6 hal ini kita bisa makmur, maka hidup kita akan menjadi benar-benar murni makmur ya Bapak Ibu, damai sejahtera. Oke, kita akan lanjut di dalam halaman 14, yaitu pola pikir kemakmuran dan teknologi percepatan kemakmuran. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mengalami kemakmuran secara menyeluruh. Banyak tantangan ketidakseimbangan yang sering ditawarkan pada diri kita tanpa sadar. Ini adalah keputusasaan orang-orang yang sinis akan kehidupannya, sehingga muncullah kata-kata penghiburan yang secara tidak sadar kita maklumi dan kita aminkan. Misalkan saja kalimat, lebih baik miskin asalkan bahagia, lebih baik hidup sederhana asalkan sehat. Jadi di sini dimaksudkan sekalipun tidak seimbang, orang itu menghibur dirinya sendiri ya, mengkelabui dirinya sendiri, padahal itu ndak enak ya, tapi dia menghibur gitu ya. Dia ngomong lebih baik miskin asalkan bahagia, itu pikirannya dia tuh gitu terus, makanya dia miskin terus ya, dia membahagiakan diri dengan kemiskinannya. Tapi kalau kita mau secara logika berpikir, bagaimana orang miskin bisa bahagia? Dia akan susah gitu loh, karena anaknya ketika butuh susu saja kita nggak bisa kasih susu yang terbaik untuk dia. Harusnya dia susah, tapi dia nerimo aja gitu loh ya, karena itu udah terbiasa dalam kehidupannya dia. Lebih baik hidup sederhana asalkan sehat. Nah, ini juga salah gitu ya. Ya, lebih baik hidupnya luar biasa, bahagia, sehat, dan bisa makan yang enak gitu ya, nggak harus sederhana gitu. Ya, ini pemikiran yang salah yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang saya katakan orang-orang yang sinis dengan kehidupannya sendiri, atau orang-orang yang sedang putus asa. Kemakmuran secara menyeluruh adalah ketika kita membangun omset heksagon dengan seimbang. Ada 6 omset heksagon yang akan membuat kebahagiaan sejati, yaitu yang tadi saya sudah sebut. Oke, apa yang dimaksud dengan makmur finansial? Kita akan lanjutkan. Nah, di sini karena kita butuh percepatan waktu, ya, karena kita nggak bisa berleha-leha dengan waktu yang ada, maka dibutuhkan yang namanya leverage. Kita akan belajar di halaman 16
tentang leverage. Leverage adalah daya ungkit sebuah sistem yang memberikan kecepatan, ya. Sebuah sistem yang memberikan kecepatan. Di sini gambarnya ya, Bapak Ibu lihat ini, orang nggak akan bisa ngangkat batu sekian besar kalau nggak ada alatnya, daya ungkitnya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya batunya bisa terangkat gitu ya. Apakah leverage atau daya ungkit itu? Daya ungkit adalah sebuah kekuatan yang menyebabkan kita bisa mendapatkan sesuatu dengan usaha sekecil mungkin atau usaha yang sama dengan hasil yang sebesar mungkin. Jadi maksudnya gini, kita bisa mendapatkan hasil dengan melakukan sesuatu yang ya kecil aja lah, tapi kita dapat hasil. Nah, atau ya kita melakukan usaha gitu ya, dan hasilnya sangat besar. Nah, itu loh Bapak Ibu yang dimaksud daya ungkit. Nah, apa yang bisa membuat kita seperti itu? Itulah daya ungkitnya. Contohnya, pesawat terbang. Pesawat terbang itu adalah daya ungkit yang membuat kita yang tidak berdaya menjadi berdaya. Jadi tanpa pesawat terbang dari kota Surabaya harus naik kereta ke Jakarta. Dulu saya 12 jam ke sana. Tapi dengan pesawat terbang saya hanya bisa tempuh ya 1,5 jam sampai 2 jam udah nyampe gitu ya. Dan kali ini pilihan kita sebagai daya ungkit untuk mempercepat kemakmuran finansial adalah dunia online. Oke? Dunia online adalah leverage. Dunia online adalah daya ungkit. Ya, ingat, kita nggak punya waktu banyak ya. Udah punya pekerjaan yang udah mengisi waktu-waktu kita. Sedangkan uang yang kita terima nggak cukup. Kurang, saya mau lebih gitu. Gimana caranya? Oke, kita pakai leverage. Kita mau irit waktunya, tenaganya irit ya, jadi nggak perlu harus pakai waktu yang banyak, nggak buang-buang waktu, nggak perlu pakai tenaga yang banyak, nggak buang-buang tenaga, juga biayanya irit, nggak pakai biaya yang banyak. Apa itu? Dunia online ya Bapak Ibu sekalian, dunia online merupakan sebuah leverage. Dunia online adalah daya ungkit yang sangat modern yang mungkin oleh sebagian orang yang gagap akan dunia ini ya. Hal ini hanya dipandang sebelah mata saja. Namun tidak untuk saat ini. Orang-orang yang gagap pun sudah mulai merasa penting untuk mengenal bahkan terjun di dunia online ini. Ini disebabkan oleh wabah virus corona yang semakin merebak ke seluruh penjuru dunia. Khususnya Indonesia sudah merasakannya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ingin jelaskan, dunia online ini sudah ada sekian tahun yang lalu ya. Sejak saya tahu Facebook, kemudian sejak saya tahu Instagram, tahu BBM ya. Kemudian ada sekarang Android dan lain sebagainya. Sudah ada gitu. Tapi mungkin dulu sebagian orang yang gagap akan teknologi atau disebut gaptek itu memandangnya hanya sebelah mata. Ya nggak pusing gitu ya, karena mereka udah punya kerjaan, udah settle ya, punya rumah makan, punya kafe, udah bagus, punya hotel, udah punya bisnis macam-macam gitu. Tapi begitu ada corona, dunia perbisnisan ini berubah total ya Bapak Ibu ya. Orang sampai kaget-kaget. Orang yang kaya-kaya itu jadi pada bangkrut gitu ya. Orang yang setengah-setengah jadi miskin gitu Bapak Ibu. Dan ternyata yang unggul adalah dunia online. Kenapa? Karena orang nggak perlu harus keluar rumah. Orang bisa melakukan dengan mudah hanya dengan gadget, hanya dengan laptop. Selama ada internet mereka bisa melakukan. Dan ini membuat orang-orang yang gaptek, orang-orang yang memandang setengah mata itu tergopoh-gopoh. Dan pada akhirnya mau nggak mau mereka juga harus mulai terjun, mulai harus sadar untuk mereka mau melangkah di dunia online ini. Dan di sini nanti akan terpecah juga menjadi dua. Orang yang mau tapi gagal, dan orang yang mau untuk memulai, maksudnya yang dari awalnya nggak mau ya. Akhirnya dia berhasil, seperti itu ya.
Perbedaannya sangat nyata, di mana mereka yang mendapatkan uang dari online dapat tetap bekerja tanpa perubahan, sedangkan yang bekerja secara offline harus membiasakan diri dengan hal yang baru ini. Bahkan banyak yang berhenti bekerja karena takut keluar rumah dan berhenti juga penghasilannya. Jadi kesimpulannya seperti apa ya? Kesimpulannya adalah di halaman 18. Kita udah tahu ada yang namanya leverage ini. Kita mau pakai leverage ini. Maka perbanyaklah bisnis online. Melakukan bisnis di online. Apa yang kita lakukan di bisnis online? Tidak lain dan tidak bukan adalah penjualan. Oke? Pasti dong. Yang namanya untuk dapat duit ya harus ada barang yang dibeli orang, kemudian kita dapat duit. Meskipun kita nggak jual barang, mungkin kita menjual jasa. Diri kita punya keahlian apa, kita jual secara online. Nah, kita akan dapat. Yang jelas kita dapat duit karena ada aksi yang namanya aksi jual beli, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada dua macam. Secara bisnis secara umum, bisnis online secara umum, atau bisnis online yang khusus yang sudah saya gelutin, yaitu bisnis trading forex. Jadi ada dua. Anda boleh melakukan bisnis online, terserah bisnis online apapun ya. Anda bisa jualan apapun, reseller pun boleh, terserah. Tapi yang kedua ini adalah bisnis yang sesuai bidang saya, yaitu bisnis trading forex. Bisnis trading forex pun konsepnya sama, yaitu melakukan penjualan. Harus ada aksi jual beli, jual beli, jual beli sehingga kita bisa mendapatkan duit. Ya, jadi konsepnya sama, namanya orang bekerja, orang berbisnis harus melakukan aksi jual beli. Seperti itu. Kemudian di halaman 19 ya, dijelaskan di sini mengenai bisnis online tersebut. Ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan percepatan finansial, maka perbanyaklah memilih pekerjaan di dunia online. Jika kita melakukan penjualan, belajarlah melakukan secara online. Sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan marketing online. Untuk demikian Anda sedang menabung waktu yang bertujuan untuk memakmurkan waktu Anda. Jika melakukan bisnis, pilihlah bisnis trading forex online. Ini disebabkan bisnis trading forex adalah bisnis online yang sangat baik. Mungkin bayangan Anda terhadap kata online adalah hal-hal yang sulit karena Anda menganggap diri Anda gagal teknologi atau gaptek. Belum Anda sudah menolaknya. Ini karena Anda belum punya banyak pengetahuan mengenai keunggulan penjualan online dan trading forex online secara detail. Apalagi ditambah dengan hal-hal negatif yang Anda dengar, misalkan penipuan-penipuan dunia online, kerugian-kerugian trading forex, dan lain-lain. Kembali lagi, semua bergantung pada respon Anda. Tergantung getaran apa yang ingin Anda ciptakan. Anda punya dua opsi, positif atau opsi negatif. Semua berada pada pilihan Anda. Baik ya. Jadi Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan satu bisnis online, oh saya nggak bisa bisnis online, ya Anda belajar aja. Belajar itu ada banyak yang gratisan yang ada di internet. Anda bisa lihat di Google cara-cara marketing online dan lain sebagainya. Nah, karena belum tahu caranya, ya harus belajar supaya tahu caranya. Belajar itu bukan buang-buang waktu, tapi justru belajar itu adalah investasi waktu. Karena begitu Anda bisa, Anda itu ke depannya itu akan punya waktu banyak untuk Anda, karena Anda akan melakukannya dengan mudah, cepat. Mungkin sekarang Anda butuh waktu yang banyak untuk belajar gitu ya. Meskipun bisnis trading forex pun itu kan online juga. Anda juga harus belajar gitu ya. Jangan melakukan bisnis online, oh leverage, oke, aku melakukan bisnis online. Ngawur-ngawur aja ya, Anda rugi. Demikian juga dengan trading. Anda senang, oh trading forex, ini leverage ya, ini bisnis online ya, karena nggak perlu waktu yang banyak, mudah dilakukan dan lain sebagainya, dan banyak sekali keunggulan-keunggulan bisnis trading forex, saya mau. Terus Anda nggak mau belajar, ya Anda nggak bisa, Anda gagal gitu ya. Maka oleh karena itu untuk mengirit waktu Anda butuh yang namanya mentor gitu ya, supaya mengarahkan Anda belajar dengan baik dan benar dan tidak buang-buang waktu. Selalu ingat, waktu kita hanya 24 jam saja, tidak bisa ditambah lagi, dan waktu itu udah full. Tidak bisa hal-hal urgent itu Anda kurang-kurangin lagi, nanti akan terjadi ketidakseimbangan ya. Oke. Untuk selanjutnya, mengapa online?
Untuk saat ini online adalah cara termodern untuk berbisnis. Online adalah dunia tanpa batas. Ya. Kenapa? Karena cakupan jenis bisnisnya luas. Online itu menghemat waktu. Kemudian online itu fleksibel waktu. Online modalnya relatif lebih rendah. Online prosesnya mudah dan cepat. Online bisa dijalankan dengan modal minim. Online tanpa batasan tempat. Online bisa dijalankan oleh siapapun. Online adalah dunia tanpa batas. Di saat Anda di sana, saya di sini, namun kita bisa saling berhubungan, bisa bernegosiasi, bisa melakukan jual beli dengan cepat. Ini namanya penghematan waktu dan biaya. Dunia online saat ini semakin berkembang dengan cakupan yang semakin luas. Mau apapun saat ini Anda di dunia online, mulai dari pembelian barang-barang, bahkan makanan yang siap diantarkan dari pembelian online. Bayangkan dengan berbisnis online kita tidak perlu mengeluarkan modal sebanyak bisnis offline. Menjual dan membeli tanpa harus ngantri, kepanasan di jalan dan bermacet-macetan. Kita tidak perlu menyediakan tempat khusus, cukup memiliki akses online saja, yaitu internet, laptop, atau hanya sekedar HP Android. Ini keren sekali ya, ini kemudahan, ini peluang besar. Bisnis online bisa dikerjakan oleh siapa saja tanpa batasan latar belakang, usia dan pendidikan. Kuncinya hanya satu, Anda harus mau belajar jika memang ini hal baru bagi Anda. Oke, tadi sudah saya katakan ya bahwa intinya adalah melakukan penjualan. Nah, di sini di halaman 21, mengapa penjualan? Penjualan adalah ujung tombak penghasilan. Apapun profesi kita terlahir dari manapun kita, agama apapun kita, suku apapun kita, dan semua atribut sosial lainnya, ternyata kita dilahirkan di muka bumi ini sebagai seorang penjual. Jika kita ingin mendapatkan penghasilan, tidak lepas dari kegiatan menjual. Saya anti penjualan. Saya benci ketemu orang. Saya tidak bisa bicara banyak di hadapan orang. Itu adalah alasan-alasan orang ketika mereka harus dihadapkan dengan berjualan ya. Kalau dengar kata jualan, udah langsung, wah saya tidak bisa jualan, saya ini orangnya tidak punya teman, saya tidak bisa bicara, banyak sekali alasannya. Oleh karena itu bisnis MLM banyak mengalami penolakan. Mungkin karena MLM identik dengan penjualan, yang dianggap ketika saya masuk maka saya harus berjualan. Mungkin juga karena MLM masih banyak yang dilakukan secara konvensional, sehingga harus menelepon, janjian ketemu, dan kesannya memaksa dan mengubur-ngubur orang. Penjualan itu sangat penting ya, dan telah dilakukan oleh semua orang. Sebenarnya sejak lahir kita sudah melakukan penjualan. Kita bernegosiasi dan berusaha menawarkan sesuatu untuk ditukar dengan keinginan kita. Misalnya kita ketika kanak-kanak kita merengek meminta permen pada orang tua kita. Kita bermanis-manis agar diberikan mainan, dan ketika orang tua kita memberikan apa yang kita inginkan, di saat itulah jiwa penjual kita berhasil. Demikian sampai kita dewasa, kita pun menjual diri kita, baik kata-kata, sikap maupun penampilan kita pada orang yang ingin kita jadikan pasangan hidup. Dan ketika kita menikah, di saat itulah penjualan kita berhasil. Jadi jika Anda mau sukses dan menambah income Anda untuk menuju kemakmuran finansial, tidak ada cara lain kecuali berjualan. Ingat ya, jadi jangan membenci yang namanya jualan. Karena kita ini untuk dapetin duit mau tidak mau harus jualan. Apapun itu ya Bapak Ibu ya. Sekalipun kita nggak jualan apa-apa, sebenarnya kita udah jualan gitu ya. Ibu rumah tangga yang di rumah supaya dicintai oleh suaminya ya, dia harus bersikap yang baik, menjual dirinya dia ini sebagai performa yang baik sebagai seorang istri gitu, sehingga suaminya cinta terus. Nah, nggak ada yang namanya manusia hidup ini nggak jual apa-apa. Tetap jangan pernah benci yang namanya penjualan. Oke? Jadi alasannya kenapa kita berjualan, karena memang untuk dapetin penghasilan itu ujung tombaknya adalah berjualan. Anda pengen dapat duit ya harus jualan, itu aja. Nggak bisa nggak jualan. Jadi jangan pernah menolak sesuatu yang berhubungan dengan penjualan ya, karena rezeki Anda ada di sana. Kemudian mengapa trading forex? Ya, kenapa?
trading forex dimasukkan di dalam leverage tersebut, di dalam penjualan aksi jual beli tersebut. Kenapa dimasukkan di dalam bisnis online tersebut? Karena trading forex ini istimewa. Saya memang berkecimpung dan ahli di forex ya. Kalau untuk yang dunia saham, dunia kripto dan lain sebagainya saya tidak sebutkan di sini, tapi mungkin bagi Anda yang ahli, Anda juga bisa memilih kripto atau saham tersebut. Tapi bagi saya menjelaskannya kenapa forex, karena saya memang ahlinya di forex seperti itu ya. Dan saya merasa forex adalah is the best gitu, yang terbaik gitu. Trading forex satu-satunya perdagangan yang sangat laris. Dilakukan secara online, fleksibel waktu ya. Yang lainnya nggak fleksibel ya waktunya, misalkan saham ya itu nggak fleksibel waktunya karena dia ada waktu-waktu jam buka, ada waktu jam tutup. Kemudian modalnya relatif lebih rendah, proses cepat dan mudah, tanpa persaingan, bisa dijalankan dengan modal minim, tanpa batasan tempat, bisa dijalankan oleh siapapun, menjadi bos atas diri kita sendiri, keuntungan tidak terbatas, bisa dilakukan dimanapun, bisa dilakukan selama 24 jam dan bisa switch antara buy dan sell, dan itu tidak bisa dilakukan di dalam hal yang lainnya, misalkan saham atau kripto, itu tidak bisa ya. Jadi saya menganggap tetap trading forex menurut diri saya adalah yang teristimewa. Forex adalah mesin otomatis penghasil uang, sampai saat ini belum ada tandingannya. Bahwa forex itu mesin otomatis penghasil uang dan nggak ada bandingannya sampai sekarang. Dia katakan seperti itu karena memang forex itu adalah satu sistem di mana kita melakukan bisnis di sana, maka kita bisa mendapatkan uang secara otomatis. Di halaman 23, trading forex adalah salah satu pilihan bisnis terbaik. Selain dikerjakan melalui online, trading forex juga memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak ada di dalam bisnis lainnya. Persaingan adalah problem para pembisnis, dan di dalam trading forex kita terbebas dengan yang namanya persaingan. Ini dikarenakan trading forex merupakan bisnis yang teramai. Perputaran forex di seluruh dunia menurut data BIS mencapai 5,3 triliun USD. Jadi di saat kita jual ada yang beli, di saat kita beli ada yang jual. Pembeli dan penjual sudah disediakan oleh pasar. Kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan pemasaran. Tinggal kita belajar ilmu jual beli forexnya saja. Namun itu pun tidak perlu dikhawatirkan karena sekarang trading forex bisa diotomatisasikan dengan menggunakan robot forex. Trading forex semakin tahun semakin dipermudah sehingga berbagai kalangan bisa melakukan bisnis ini. Deposit yang bisa dimulai dengan modal kecil dilakukan secara online tanpa perlu kita mempersiapkan lapak bisnisnya. Tidak perlu menyediakan karyawan, dan ini membuat bisnis trading forex termasuk bisnis yang murah dengan potensi hasil yang sangat besar. Bisnis forex adalah di mana kita menjadi bos atas bisnis kita, dan yang lebih unik lagi bisnis ini berjalan selama 24 jam full tanpa tutup 5 hari dalam seminggu. Oke ya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah kenapa saya suka dengan bisnis forex ini, karena bisnis forex ini sangat rame ya. Jadi ketika kita itu berjualan di sebuah pasar yang rame, maka barang-barang yang kita jual itu tentunya bisa laku cepat gitu. Beda gitu kalau kita jualan di tempat yang sepi gitu, nggak ada pembelinya gitu. Makanya kalau kita eksekusi di trading forex, kita buy gitu langsung masuk ke pasar ya, kita beli gitu langsung ada barangnya, langsung jalan tradingnya itu ya, ordernya langsung masuk ya, kita beli, dan ketika kita jual langsung barang kita itu ada yang beli gitu ya. Nah, jadi ini sangat luar biasa sekali, dan itu nggak ada di tempat lain gitu ya, dengan bisnis-bisnis yang lain tuh. Misalkan saja kita jual bisnis secara konvensional ya, kita jualan baju di pasar gitu ya, kita pasang bajunya nggak ada yang beli gitu ya, bagaimana kita bisa untung ya. Saham pun demikian, kita jual belum tentu gitu loh hari itu juga barang kita bisa laku gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali. Kalau kita berjual di pasar yang sangat ramai, itu sangat menguntungkan bagi kita. Nah, kenapa saya pilih forex? Karena forex ini luar biasa sekali gitu ya, sampai 5,3 triliun USD itu per hari perputarannya. Nah, ini sangat luar biasa. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke dalam sistem. Apa sih sistem itu? Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersamaan mencapai tujuan-tujuan bersama. Setiap sistem memiliki tujuan, dan tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem terkendali.
Jadi ya Bapak Ibu, kalau kita sudah punya satu bisnis, kita harus membuat sistemnya. Karena sistem ini adalah merupakan satu bagian-bagian dari bisnis itu. Seperti di Super Mega Profit ya, Supro. Saya membuat sistem. Jadi sistem untuk penerimaan order itu ada yang nangani sendiri, itu sistem. Jadi secara otomatis saya nggak akan repot karena ada sistem gitu ya. Meskipun saya ada di mana-mana gitu, ada orang yang pesen robot saya, ada orang yang pesen indikator saya, ada orang yang mau belajar koper gading dan lain sebagainya, itu sudah ada yang nanganin sendiri. Itu sistem, itu bagiannya, bagian kecil-kecil. Ada bagian satu sistem, nanti ada bagian yang bikin video, nanti ada bagian yang mengajar. Itu adalah bagian-bagian yang mereka ini saling berhubungan bersama untuk mereka itu menuju satu tujuan-tujuan, yaitu suksesnya di Super Mega Profit. Tujuan-tujuan bersama ya, tujuan untuk dapetin duit, untuk mencapai target-target. Nah, itu yang ngerjakan siapa? Sistem itu, bagian-bagian kecil-kecil yang bersama-sama mempunyai satu tujuan yang sama, seperti itu ya. Kemudian semuanya ini harus memiliki satu motivasi. Dari mana? Dari tujuan itu. Oh, si A pengen Supro ini sukses, si B pengen Supro ini sukses mencapai target sekian, si C juga sama-sama termotivasi dengan tujuan tersebut. Kemudian mereka gerak bareng sama-sama untuk membuat sukses Supro ini. Nah, itulah yang disebut dengan sistem. Kita harus belajar sistem ini karena ketika Anda berbisnis, Anda harus membangun yang namanya sistem. Sistem adalah hal yang harus ada untuk kita mencapai kemakmuran secara finansial. Setelah kita memiliki dua hal utama, pilihan kita yaitu penjualan dan trading forex. Penjualan harus memiliki sistem, begitupun juga dengan trading forex harus memiliki sistem. Sistem memiliki tujuan, dan itulah target yang memotivasi agar setiap bagian sistem bersama-sama bergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem harus tercatat dan menjadi aturan untuk semua yang bergerak, diikuti secara konsisten, menjadi standar operasional ya, menjadi SOP atau prosedur adalah merupakan sebuah sistem ya. Bangunlah sistemnya dahulu, lalu kita ikuti alurnya. Lakukan penjualan sesuai sistem yang Anda bangun dan lakukan trading forex sesuai sistem yang Anda bangun juga. Oke, undang-undang kemakmuran. Jangan mencari uang sebab uang membuat kecanduan. Lalu apa yang kita cari? Kalau uang nggak boleh dicari, uang itu akan datang sendiri Bapak Ibu. Bangunlah sistemnya dulu. Kalau Anda bangun sistem, maka uang itu akan datang. Nah, orang itu kebalik. Maka di sini saya ingin memberikan satu penjelasan bahwa sebaiknya Anda belajar penjualan, Anda belajar trading forex itu sebelum Anda kepepet. Karena ketika Anda membangun sistemnya, itu Anda ndak kepikiran dengan aduh aku ndak punya duit, aku ini kok ndak dapat duit. Karena ketika Anda membangun sistem Anda itu justru keluar duit, tapi Anda ndak dapat duit ketika Anda membangun sistem. Tapi setelah sistem itu jadi, maka barulah Anda mendapatkan duit terus-menerus karena sistem itu yang akan berjalan. Seperti itu ya. Tapi kalau Anda mencari uang, Anda nggak membuat sistem, maka Anda akan kecanduan duit gitu ya. Artinya gini, meskipun nggak halal, udah ambil aja, asal ambil aja, yang penting dapat duit. Ini aku udah kepepet, ini aku udah butuh, anakku nggak makan kalau aku nggak dapat duit. Udah berbuat jahat, berbuat curang, itulah yang mengakibatkan orang termotivasi untuk berbuat jahat. Itu adalah karena mereka kepepet. Pada saat Anda nggak kepepet, belajarlah, buatlah sistem ya. Kemudian carilah kebenarannya dan uang akan ditambahkan kepadamu ya. Anda bikin kebenarannya dulu. Trading forex Anda nggak nyari kebenarannya, pokoknya Anda yang paling penting targetnya dapat duit aja. Anda kecanduan duit, nggak bisa, Anda akan gagal. Tapi Anda harus cari kebenarannya dulu. Trading forex itu sebenarnya tuh kayak apa sih? Maka semuanya akan ditambahkan kepada dia. Carilah kerajaan Tuhan dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda. Lalu buatlah uang mencari Anda. Nah, membuat uang mencari kita itu banyak. Mulai dari tadi yang saya katakan, the law of attraction,
dari pikiran kita, perbuatan kita, kata-kata kita ya, sikap perilaku kita terhadap duit juga gitu ya. Gimana kita memperlakukan duit dengan baik, mengamankan duit kita ya, memasang lot besar itu berarti kita nggak menghargai duit, sehingga duit nggak bisa mencintai kita. Kalau kita mau bikin duit itu datang kepada kita harus merawat uang itu dengan baik sehingga dia merasa nyaman, sehingga dia akan datang mengajak teman-temannya kepada kita semua ya. Kemudian sistem adalah sebuah mesin otomatis penghasil uang. Jadi jangan pernah berbisnis tanpa sistem, amburadul. Bangunan sistem dan uang akan datang padamu. Ini ada contohnya ya, yang nanti saya akan ceritakan di akhir ini. Kemudian berkorbanlah untuk sebuah sistem. Tadi saya sudah katakan, untuk membangun sistem itu Anda nggak dapat duit, tapi justru Anda akan ngeluarin duit. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Itu Robert Kiyosaki yang mengatakan ya, tapi uanglah yang bekerja untuk dia. Ini adalah undang-undang kekayaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir di halaman 27, pengertian jangan mencari uang jika kita ingin sukses. Karena uang membuat kecanduan. Mungkin Anda bertanya-tanya terus, kalau kita tidak mencari uang bagaimana kita bisa mendapatkan uang? Nah, jangan terbolak-balik ya. Mencari uang bisa membuat kita menghalalkan segala cara, karena targetnya adalah pokoknya saya dapat uang. Namun berbeda dengan membangun sistem, menerapkan nilai-nilai lebih. Walaupun proses dalam membangun sistem memerlukan pengorbanan dan justru keluar uang bukan mendapatkan uang, keluar tenaga dan pikiran. Tetapi jika sistem yang sudah kita bangun dengan susah payah tanpa mendapatkan uang sepeser pun itu jadi, maka setelahnya kita akan mendapatkan aliran uang yang secara otomatis. Ada kisah dalam satu buku karangan Robert Kiyosaki yang menceritakan ketika ia bangkrut, ia lebih memilih untuk tidak mendapatkan sepeser uang pun, namun ia membangun sistem, dan oleh karenanya saat ini ia menjadi orang yang sukses secara finansial. Mari kita lihat ilustrasi kisah Pippo dan Embro. Anda bisa lihat di YouTube ya, ketik aja Pippo dan Embro itu akan muncul. Tapi saya akan sedikit ceritakan ini tentang sistem, di mana ada orang yang namanya Pippo dan Embro. Itu sama-sama mereka mau kerjasama untuk jualan air ya. Si Pippo ini merasa capek gitu ya, kalau dia harus ke gunung kemudian turun terus menjual airnya. Dia bilang sama temennya Embro, ayo kita buat sistem aja, kita pasang pipa-pipa ke atas, nanti dari atas airnya akan turun, kita akan jualan gitu ya airnya, jadi mudah, kita nggak harus naik turun ke atas gitu. Tapi Embro itu mempertimbangkannya, kita akan keluar uang banyak loh selama kita bangun sistem itu, karena kita akan beli pipanya, kemudian kita akan keluar tenaga banyak ya, karena apa? Kita harus masang-masang pipa itu, sampai berapa lama itu baru jadi itu, sedangkan jalannya tuh begitu jauh itu ya, gunungnya tinggi gitu ya. Nah, selama pembuatan sistem ini kita nggak dapat hasil loh, padahal kalau memang kita mau naik turun gunung, kita itu tetap bisa dapat hasil setiap hari gitu ya. Akhirnya si Pipponya bilang, ya udah kalau kamu nggak mau, kita pisah kongsi aja, jalan sendiri-sendiri aja, saya akan bangun sistem, kamu silakan kalau mau jualan sama embermu. Nah, si Embro setiap hari naik gunung kemudian turun jual air, laris sekali ya airnya, dia dapat duit banyak setiap hari. Tapi satu saat dia sakit ya, karena nggak kuat naik turun gunung terus, dia sudah kecapean, dan pada saat dia sakit dia ngeluarin uang cukup banyak dan dia nggak bisa jualan ya, akhirnya berhenti gitu ya, akhirnya dia sengsara gitu di akhir kehidupannya. Tapi bagi si Pippo, walaupun pertamanya dia kalah gitu ya, dia nggak dapat uang apa-apa, tapi dia bangun sistem sampai akhirnya sistemnya jadi. Ya udah, dia kan capek ya, udah dia istirahat, dia tinggal puter kerannya di bawah, airnya mengalir keluar, dia jual, dia laris, dan dia bisa awet gitu ya, dapetin duit secara otomatis, dia nggak perlu harus capek-capek lagi. Nah, ini kisah dari yang namanya Pippo Embro dalam hal membangun sistem bekerja. Oke ya, jadi inilah Bapak Ibu materi Koper Gading yang saya ingin bagikan dari Omset Heksagon. Masih ada begitu banyak pelajaran yang luar biasa yang bisa Anda ambil dari Omset Heksagon ini. Masih ada heksagon yang lainnya yang bisa kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa menggantikan buku ini, ongkos cetaknya aja 150.000 ya. Bapak Ibu bisa punya dan bisa ulang-ulang gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.